Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pejuang PTN. Jumpa lagi dengan channel Air Family. Kali ini kami ingin menginformasikan mengenai salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri selain SNMPTN dan SBMPTN, yaitu jalur seleksi mandiri PTN. Pada kesempatan kali ini, kami akan fokus menginfokan mengenai PTN favorit di Jawa Timur. Ada apa saja? Ada Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Airlangga, dan Institut Teknologi 10 November. Penasaran? Simak terus ya, tonton sampai habis, dan jangan lupa klik subscribe, klik likes and comment, dan nantikan video kami selanjutnya mengenai PTN-PTN yang lain. Oke, perguruan tinggi pertama yang kita review adalah Universitas Brawijaya. Untuk persyaratannya, peserta merupakan lulusan SMA atau MA atau SMK sederajat. Bagi peserta yang lulus pada tahun 2018 dan 2019 harus sudah memiliki ijazah. Sedangkan untuk peserta yang lulus pada tahun 2020 boleh menyertakan surat keterangan lulus. Sedangkan peserta yang sudah lulus dari luar negeri harus mempunyai surat penyetaraan ijazah dari Kemdikbud. Yang kedua, peserta harus sehat sehingga peserta dapat mengikuti pembelajaran di Universitas Brawijaya selanjutnya. Nah, di ujian seleksi mandiri Universitas Brawijaya ini dibagi menjadi 3 kelompok ujian. Ada kelompok Saintek atau Sains dan Teknologi, kelompok Sosum atau Sosial dan Humaniora, dan kelompok campuran yang merupakan kelompok Saintek dan kelompok Sosum. Peserta maksimal diperbolehkan memilih 2 pilihan prodi pada setiap kelompok ujian. Jadi, bagi peserta yang pilihan program studinya merupakan dua-duanya berada di kelompok Saintek, maka ia harus memilih kelompok Saintek. Sedangkan bagi peserta yang memilih program studi dua-duanya berada di kelompok Sosial Humaniora atau Sosum, maka harus memilih kelompok Sosum. Sedangkan peserta yang program studi yang dipilih salah satunya berasal dari kelompok Saintek, sedangkan satu yang lainnya berada pada kelompok Sosum, maka harus memilih kelompok campuran. Untuk biayanya, untuk kelompok Saintek dan Sosum, peserta diwajibkan membayar sebesar Rp500.000. Sedangkan untuk kelompok campuran, peserta diwajibkan membayar Rp750. Tanggal pendaftaran seleksi mandiri Universitas Brawijaya ini pada tanggal 15 sampai dengan 27 Juli 2020. Sedangkan ujian insya Allah akan dilaksanakan pada Kamis 30 Juli 2020 di kampus Universitas Brawijaya. Untuk materi ujiannya dibagi menjadi 3 juga. Untuk kelompok Saintek, maka materi yang akan diujikan adalah IPA dan IPA terpadu, Matematika IPA, Bahasa Inggris. Untuk kelompok Sosum yang akan diujikan adalah IPS dan IPS terpadu, Matematika IPS, dan Bahasa Inggris. Sedangkan untuk kelompok campuran merupakan perpaduan dari kedua kelompok ini, dari kelompok Saintek dan kelompok Sosum. Dan hasil dari seleksi ini akan diumumkan pada tanggal 5 Agustus 2020. Selain yang tertera dalam tabel ini, peserta juga diwajibkan untuk mengupload berbagai dokumen. Untuk lebih lanjutnya, jika kamu tertarik untuk mendaftar seleksi mandiri di Universitas Brawijaya, kamu bisa membrowsing atau membuka website seleksi mandiri UB. Informasi pendaftarannya bisa kalian lihat di selma.ub.ac.id. Selanjutnya, kita akan mereview Universitas Negeri Malang. Di Universitas Negeri Malang ini, seleksi mandirinya dibagi menjadi 2 jalur, yaitu bisa menggunakan seleksi mandiri jalur prestasi dan seleksi mandiri jalur tes.
Untuk persyaratannya pun berbeda-beda. Untuk seleksi mandiri jalur prestasi, maka peserta wajib merupakan lulusan SMA atau MA atau SMK yang lulus tahun 2020. Peserta pernah meraih juara 1, 2, atau 3 tingkat provinsi dalam 3 tahun terakhir yang diadakan oleh lembaga yang kredibel. Sedangkan untuk seleksi mandiri jalur tes, peserta merupakan lulusan SMA atau MA atau SMK atau yang sederajat. Peserta juga wajib mengikuti UTBK 2020 atau TMBK UM. TMBK merupakan tes mandiri berbasis komputer yang dilaksanakan mandiri oleh UM. Peserta hanya diperbolehkan untuk mengikuti salah satu di antara UTBK maupun TMBK. Jadi, jika kamu telah mengikuti UTBK, kamu tidak wajib untuk mengikuti TMBK UM. Sebaliknya, jika kamu sudah mengikuti TMBK UM, berarti kamu tidak harus untuk memberikan skor nilai UTBK 2020 kamu. Di seleksi mandiri Universitas Negeri Malang ini, kamu diperbolehkan memilih 2 pilihan prodi. Untuk seleksi mandiri jalur prestasi, prodi yang kamu pilih harus sesuai dengan jurusan kamu di SMA, bisa IPA atau IPS. Namun, di seleksi mandiri jalur tes, kamu boleh memilih program studi sesuai yang kamu inginkan. Jenis seleksinya pun berbeda-beda. Jika seleksi mandiri jalur prestasi, kamu akan diuji atau dites berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik kamu. Sedangkan jika seleksi mandiri jalur tes, maka penseleksian akan didasarkan pada skor UTBK 2020 atau nilai TMBK UM yang telah kamu lakukan. Untuk biayanya, masing-masing sebesar Rp300.000. Tanggal pendaftarannya untuk seleksi mandiri jalur prestasi pada tanggal 22 Juni sampai dengan 3 Juli 2020. Untuk seleksi mandiri jalur tes pada tanggal 13 sampai dengan 29 Juli 2020. Tanggal ujiannya untuk jalur prestasi, kamu akan diuji keterampilan dan wawancara pada tanggal 15 Juli 2020 dan sedangkan TMBK UM akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus 2020. Hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 27 Juli 2020 untuk seleksi mandiri jalur prestasi dan 7 Agustus 2020 untuk seleksi mandiri jalur tes. Untuk informasi pendaftaran lebih lanjut, kamu bisa langsung mengecek di website seleksi mandiri UM seleksi.um.ac.id untuk mendapatkan info yang lebih lanjut. Nah, perguruan tinggi selanjutnya yang kita review adalah ITS atau Institut Teknologi 10 November. Seleksi mandiri ITS dinamakan SKM atau Seleksi Kemitraan dan Mandiri. Maka sesuai namanya, seleksi mandiri ITS dibagi menjadi 2, yaitu seleksi kemitraan dan seleksi mandiri. Untuk persyaratannya, untuk seleksi kemitraan, peserta harus merupakan lulusan SMA atau MA atau SMK yang mempunyai nota kesepahaman dengan ITS yang kemudian harus dibuktikan dengan adanya MOU antara mitra dengan ITS. Kemudian, setelah melakukan pendaftaran, peserta harus mengirimkan bukti pendaftaran tersebut kepada instansi terkait, dan instansi terkait tersebut wajib untuk mengirimkan rekap calon peserta SKM yang direkomendasikan. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka lulusan atau peserta SKM akan dinyatakan gagal. Untuk seleksi mandiri, persyaratannya peserta harus merupakan lulusan SMA atau MA atau SMK. Selanjutnya, untuk kriteria seleksi masuk,
peserta harus memberikan nilai UTBK tahun 2020 atau nilai tes kemampuan akademik ITS. Jadi peserta diberi dua pilihan untuk menyerahkan nilai UTBK tahun 2020 atau peserta juga dapat menggunakan nilai tes kemampuan akademik ITS yang akan dilaksanakan secara mandiri oleh ITS. Kemudian nilai raport dan deskripsi diri maupun deskripsi atau prestasi-prestasi lainnya. Pendaftaran TKA atau tes kemampuan akademik ITS dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama tanggal 15 sampai tanggal 28 Juni 2020. Gelombang kedua 6 sampai 19 Juli 2020. Untuk ujian TKA sendiri juga dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama pada tanggal 1, 2, 15, 16 Juli 2020. Sedangkan gelombang 2 pada tanggal 21, 22, 23, 28, 29 Juli 2020. Tanggal pendaftaran seleksi kemitraan tanggal 6 sampai 27 Juli 2020. Jadi setelah kalian mendapatkan nilai UTBK 2020 dan mendapatkan skor TKA ITS, maka kalian bisa langsung mendaftar seleksi kemitraan. Biayanya cukup murah, yakni Rp250.000. Pengumuman hasil seleksi akan dilaksanakan atau diumumkan pada tanggal 5 Agustus 2020. Tes kemampuan akademik ITS ini akan dilaksanakan secara online, sehingga kalian wajib mempersiapkan laptop, akun aplikasi Zoom Meeting, serta koneksi internet yang memadai, sehingga tidak mengganggu kelancaran kalian saat mengerjakan ujian TKA. Untuk informasi lebih lanjut mengenai seleksi mandiri ITS ini, kalian bisa membuka laman ITS yaitu smits.its.ac.id. Kampus selanjutnya yang akan kita review adalah UNER atau Universitas Airlangga. Untuk persyaratannya, peserta yang akan mengikuti seleksi mandiri Universitas Airlangga harus merupakan lulusan SMA atau MA atau SMK sederajat dari tahun 2018, 2019 atau tahun 2020. Untuk mahasiswa yang lulusan tahun 2018 dan 2019 harus memiliki ijazah. Sedangkan siswa yang lulus tahun 2020 boleh menggunakan SKHUN atau surat keterangan lulus. Peserta harus sehat sehingga peserta dapat mengikuti proses belajar mengajar di UNER dengan baik. Peserta juga harus memiliki nilai UTB yang akan digunakan untuk sistem seleksi mandiri ini. Peserta harus bebas narkoba, dan ada persyaratan-persyaratan khusus lain yang bergantung dengan program studi yang akan diambil oleh peserta. Misalnya, jika peserta tersebut ingin mengambil program studi kedokteran, maka peserta tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan buta warna secara parsial maupun buta warna secara total. Dalam seleksi mandiri UNER ini terdapat juga pilihan kelompok ujian. Ada kelompok ujian saintek, kelompok sosum, dan kelompok campuran. Peserta maksimal dapat memilih 2 pilihan program studi pada setiap kelompok ujian. Untuk biayanya, peserta yang akan mengikuti kelompok saintek atau sosum harus membayar sebesar Rp300.000, sedangkan untuk kelompok campuran sebesar Rp500.000. Materi ujian untuk kelompok saintek terdiri atas TPA yang meliputi kemampuan verbal, numerik, dan penalaran umum. Kemudian matematika, biologi, fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan wawasan kebangsaan. Sedangkan untuk kelompok sosum
meliputi TPA, matematika, sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan wawasan kebangsaan. Untuk kelompok campuran merupakan gabungan dari materi kelompok ujian saintek dan sosum. Untuk pendaftaran seleksi mandiri UNER ini masih belum dibuka. Oleh karena itu, bagi kalian yang berminat untuk mengikuti seleksi mandiri UNER, silakan untuk membuka laman pendaftaran UNER, yaitu ppmp.uner.ac.id untuk melihat perkembangan dari seleksi mandiri ini. Baiklah, itu tadi review dari seleksi mandiri 4 PTN favorit di Jawa Timur. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tonton terus video dari kami. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.